Firman Tuhan hari ini mengenai tentang bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Ya. Keputusan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, adalah suatu keputusan yang boleh dikatakan ya dan amin. Ya, karena semuanya itu adalah pertanggungjawaban kita dengan Tuhan. Jadi dengan siapa, saudara? Bukan dengan hamba Tuhan, dengan jemaatnya, bukan, tapi Tuhan dengan saudara pribadi. Jadi itu namanya keputusan. Ya. Keputusan yang Tuhan berikan itu tidak main-main, tapi keputusan yang Tuhan berikan itu adalah ya dan amin, saudara. Kita akan perhatikan di sini, saudara, bahwa perjalanan kita sebagai orang pilihan Allah untuk mengambil suatu keputusan itu pun tidak mudah, ya. Karena apa? Karena perjalanan ini adalah bagian dari corak ragam hidup kita. Jadi kalau kita bicara tentang corak ragam, maka kita akan bicara tentang kehidupan kita secara pribadi. Walaupun kita satu rumah, ya, coba didengarkan. Walaupun kita satu rumah, saudara, walaupun itu suami, istri, anak, mantu, cucu, berbeda-beda karakternya, ya. Dan kita tahu bahwa yang kita alami ini bukan seandainya, bukan, tapi ini kenyataan hidup. Yang harus kita pahami di sini adalah suatu proses di mana saudara mengambil tindakan yang tepat dan jangan lagi kembali menongeng ke belakang. Atau berhenti karena masalah. Atau mungkin saudara akan menengok ke kiri, ke kanan, saudara, dengan posisi yang tidak nyaman. Ya. Kenapa? Karena saudara mengalami kebimbangan, ketakutan, keraguan. Ya. Dengan keraguan, ketakutan itulah dalam proses kita itu banyak sekali tantangan-tantangan yang menghambat pola hidup kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang indah untuk setiap pribadi. Dan kita yakin sungguh bahwa perjalanan kita adalah milik Tuhan. Sebelumnya saya akan terangkan bahwa hidup kita adalah ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Ya. Saudara perlu perhatikan bahwa kalau dalam kehidupan kita memiliki 3 unsur tubuh, roh, jiwa. Ini tidak bisa terpisahkan, saudara. Karena kalau hidup kita ini terpisah, mungkin tubuhnya aman-aman terkendali, tapi rohnya keluar masuk, itu berbahaya sekali bagi lingkup kita sebagai anak Tuhan. Atau mungkin tubuhnya tidak apa-apa, rohnya tidak apa-apa, jiwanya sakit. Nah itu juga malah berbahaya, sudah, karena otak dari segalanya itu adalah jiwa. Dan jiwa akan memerintahkan ke dalam pusat otak kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi tubuh dan jiwa itu harus sehati, sepikir, sejiwa. Dan kita akan perhatikan lebih dulu di papan ini. Keputusan itu adalah milik kita, ya, dan milik Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kesaksian dunia roh. Yang penting adalah kita memiliki Bapa di surga, Putra adalah anak Allah yang mati di kayu salib, dan Roh Kudus sebagai lambang kehidupan di mana Tuhan memberikan janji ini kepada kita agar hidup manusia ini, saudara, tidak lepas dari jangkauannya, tidak lepas dari perkara-perkara kehidupan kita bersama Tuhan. Kita akan perhatikan di dalam satu firman Tuhan, Yohanes, saudara, Wahyu pasal 3 ayat 22. Wahyu pasal 3 ayat 22. Sini belum ditulis. Wahyu 23 pasal 3 ayat 22, saudara. Nah, kita perhatikan di sini apa bunyi firman Tuhan. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Jadi di sini diterangkan bahwa Allah itu memberikan sabda firman-Nya itu adalah hidup. Dan liku-liku manusia, saudara, seringkali tidak sesuai dengan apa kata hati kita. Karena yang kita mau itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, baik-baik, semuanya jadi enak. Itu yang kita punya. Semua orang pengennya kayak gitu. Tapi kenyataannya, apakah saya nggak siap-siap? Ini kesaksian saya hari ini ya. Oh, saya sudah siap kemarin sudah. Tapi Tuhan belum bicara. Firman-Nya apa Tuhan? Sudah, kamu tidur dulu, nanti aku bangun. Saya bangun, justru saya suruh menyembah. Justru saya ditunjukin bagaimana dunia sekarang ini. Firman-Nya mana Tuhan? Mau saya itu saya siapkan semua. Nanti baru saya lebih lega. Itu kemauan saya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Sudah, ikut aku aja. Akhirnya saya ikut, saudara. Saya nggak terasa, saudara. Ikut itu sekitar mulai pukul 11 atau 12 kurang sedikit 12 sampai setengah 3. Saya betul-betul tidak terasa, saudara. Tuhan itu menunjukkan dari utara sampai ke barat, dari timur sampai ke selatan. Mungkin saya tidak tahu petanya dunia ini bagaimana, tapi saya betul-betul ditunjukin ini loh, daerah ujung yang paling dingin sendiri. Entah itu apa, saya juga tidak tahu. Tapi saya ada satu gunung yang seperti kokoh dan itu bentuknya keras sekali. Dan saya tanya, apakah ini gunung es? Sekarang kamu turun ke bawah. Waduh Tuhan, turun ke bawah itu laut. Bukankah kamu sudah membuang lautan yang tidak dikenal oleh manusia? Jadi kalau saya berdoa sudah dengan mengusir kuasa-kuasa yang tidak benar, Tuhan izinkan dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan penyakit ini, hancurkan roh jahat dan buang ke tengah lautan lepas dan tidak bisa ditemukan oleh manusia. Itu Tuhan ingat sama saya. Saya bilang, Tuhan, rasanya malas untuk masuk ke laut ya. Nggak apa-apa, masuk aja. Bukankah doamu sudah tidak ditemukan oleh manusia, sementara kamu adalah manusia ciptaan Allah, Bapakku. Oh ya wis, Tuhan, jalan. Begitu masuk ke lorong, gelap, dingin sekali. Rasanya badannya panas dingin. Mungkin bisa masuk angin lama-lama di situ, saudara. Tapi saya bertahan karena malaikat itu melindungi saya. Saya menangis. Ini dingin, baru dingin aja, saya sudah pengen tidak tahan dan pengen keluar. Tapi Tuhan bilang, tinggallah kamu, ikuti aku. Keputusan ini harus tergantung dengan saya. Kalau saya tidak mau dan tidak percaya, sudah hilang, saudara, penglihatan itu. Itu keputusan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, aku berserah. Aku tidak tahu. Hidupku ini di tanganmu. Kalau aku dalam kedinginan di sini, dan suatu saat engkau memanggil aku berserah juga. Lalu malaikat Tuhan tertawa. Hai, gak mungkin lah, kata Tuhan. Kata malaikat, waktumu masih banyak PR. Ya udah Tuhan, tapi rasa gak tahan itu mengikat perasaan saya, mengikat jiwa saya. Langsung teruskan hambaku. Saya gak merasa sesak, tapi gak enak seluruh tubuh saya. Saya lewati semua. Akhirnya temulah di suatu tempat yang
yakin kalau kita bilang itu adalah pusaran daripada gunung itu. Karena waktu itu saya ada di tengah-tengah dan Tuhan melihat, nunjukkan itu, lihat di bawah dan jangan masuk. Akhirnya saya lihat di bawah, walaupun gelap, tapi saya melihat sangat mengerikan. Banyak teriakan-teriakan yang meminta tolong. Akhirnya saya tidak tahan dan saya bilang, Tuhan, ini suara apa? Tuhan beberkan, kamu tetap tenang dan aku tunjukkan sesuatu. Tunjukin kuburan, saudara. Kuburan itu ada di antara kuburan itu pasti ada engkong, nenek, asalnya dia, pamanmu, dan lain-lain. Terus mengapa saya ditunjukin kuburan ini? Kun itu sikamat bina awara sika, bina arasaka, kata Allah. Ketahuilah bahwa inilah waktunya sudah tiba. Tanah ini mulai bergelora dan mengeluarkan hawa yang jahat. Dan orang yang nyangkut orang mati saja bisa. Yang belum ada penginjilan tentang kebenaran Tuhan itu berteriak-teriak. Aduh Tuhan, kok ngeri? Ini belum neraka. Minta ikatan ini lepaskan, katanya. Minta tolong susuk ini lepaskan, minta tolong ilmu ini lepaskan. Dan mereka teriak-teriak seperti orang itu kayak disakiti. Saya ngerti tidak? Anak aja kalau menangis kita bingung nggak? Halo? Bingung nggak? Harus tangguhnya saya nangis terus, bingung nggak? Ini semua teriakan. Akhirnya saya berusaha untuk tutup telinga, kasarnya gitu sih. Tapi Tuhan bilang, tidak akan kamu bisa menutup telinga. Ini roh. Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Tuhan berkata, hatiku sangat gemetar. Karena aku ingin mereka selamat juga. Berarti Tuhan, ini sikap binema. Inilah penginjilan di alam maut. Saya percaya. Karena Tuhan itu tidak pernah terlambat pertolongan. Dari situlah saya sadar, oh ya, Tuhan sangat baik. Orang mati jadi lawan. Baiklah Tuhan, saya siap. Tuhan pakai apapun, saya ini hanya orang kecil. Tapi Tuhan tunjuk seperti ini. Ayo, sudah waktunya, katanya. Ikut aku kembali. Ya, saya lepas dari situ. Tidak lama kemudian saya naik di suatu tempat yang tinggi dan saya tidak tahu itu tempat apa. Itu juga dingin. Kalau tadi itu masuk ke pori-pori rasanya kayak kram-kram. Oh, saudara, saya tahu pernah di tempatnya tempat es. Saya kalau ada di mana ya, pernah saya juga ikut itu, saudara, sama Anda. Saya boleh diajak ke suatu tempat yang semuanya serba es di situ. Kalau kita masuk saja tidak sampai setengah jam saya kaku tangan. Nah itu saya tidak lagi itu. Sekarang saya naik ke atas. Begitu naik ke atas, saudara, perjalanan ini tidak mudah. Karena selama kita naik itu, ini rasanya juga sesek, saudara. Bener uang ini gebes, saudara. Bener udaranya seger, kuat, ada kayak rasanya itu daging mau dicubit itu gak kerasa. Saya sudah alami itu kemarin tengah malam baca. Lihatlah, saya lihat matahari. Sebentar lagi dia akan tampak apa? Iya, saya tahu. Sebentar lagi baca mesti. Di atas sebelah sana, oh itu bulan. Saya bilang dia akan tenggelam. Demikian juga firmanku. Ada waktu
firman-Nya akan muncul dan bersinar menyinari seluruh dunia. Dan ada waktunya dia akan tenggelam, bukan karena firman-Nya tenggelam, karena kesalahan dan dosa pelanggaran manusia. Tidak ada keputusan yang pasti untuk menjadi anak-anakku. Gitu, saudara. Ampuni saya Tuhan, mungkin saya juga seperti itu. Saya tidak bisa sempurna. Walaupun saya dikata-katai apapun saya siap, tapi saya tidak ingin Tuhan untuk menjadi milikmu cuma hanya sia-sia dan tidak bisa mengambil keputusan. Ikut aku. Naik lagi saudara, tinggi lagi. Suatu bentangan yang melebar seperti belakang itu. Kamu ingat tempat ini? Sambil hati Tuhan seperti hancur, saudara. Kayak sedih. Saya ingat Tuhan, itu namanya kemah perhentian. Tahu, saya tidak tahu. Lihatlah, kemudian kamu lihat ada satu jalan setapak kecil. Di situ pasti itu tempat surga, karena itu sangat terang benderang dan emas, seperti emas berkiloan lebih dari emas. Cahayanya itu sampai menembus tulang sumsum kita. Kalau kita manusia di situ pasti hancur kena cahaya itu. Ya katakan, aku pun sudah memiliki tugas ini untuk para malaikat. Saya tahu Tuhan. Ada orang yang mati separuh saudara, dan jantungnya berhenti. Satu malaikat datang, Pak, makan ini, namanya daun kehidupan. Makannya manis dan enak, tapi rasa getih. Tak apa-apa, Pak, itu nikmati aja. Dia bersyukur. Dengan setelah makan itu, yang mati separuh itu saudara, itu pulih berangsur-angsur, bukan sulap saudara. Terus saya tanya, maaf ya Tuhan, dulu memang saya pernah tanya, itu kan roh, benar enggak ya? Mana bisa roh bisa mati pangsu separuh? Tulis maksud saya, gak mungkin kan tubuhnya sudah jadi jasad dan dikubur. Tuhan berkata, bukan seperti itu pola berpikir. Manusia, dengarkan, manusia memiliki memori, dan selama belum ada penghakiman tiba, memori itu tidak akan dihapus. Oh, sekarang lihat ini, satu pengadilan, satu tempat yang luas sekali, dan di situ saya mendengar suara menggelegar, apa kerjamu di dunia, hai manusia? Saya dengar. Lalu manusia ini berkata, ampuni aku ya Allah, karena aku itu sudah setia kepadamu, tapi kesalahanku adalah aku ini tidak pernah berdoa. Aku hanya memberikan semua harta bendaku untuk melayani Engkau dan mengasihi Engkau. Lalu apa tugasmu untuk mencintai aku? Apa buktinya? Lalu di stop sama Tuhan, seperti gambar. Jadi dia waktu gini, tak patung bisa. Lalu dia berkata, malaikatnya, dengarkan, orang ini mati tabrakan, kepalanya pecah. Kalau ini tidak diobati, memorinya akan berkata, aku ini anakmu Tuhan, tapi aku mati dengan kepala pecah, jadi aku tidak bisa lanjut melayani Engkau dan mencintai Engkau. Tuhan tidak mau manusia berbohong. Jadi memori itu dipulihkan dengan daun kehidupan itu, dimakannya hingga memori itu lupa kalau kepalanya sudah pecah tabrak. Tuhan sudah pulihkan. Terus lanjut, lalu bergerak, ya Tuhan ampuni aku, tapi tidak ada kata tabrak. Ampuni aku tahu Tuhan sangat baik sekali, Allah sangat baik.
sudah memeliharaku di kemah perhentian. Selama ini aku sangat sukacita. Bukan, saya tidak tahu bahasa ini, bahasa Romawi itu penuh di segala macam. Haleluya, Hosana, menggema saudara-saudara. Lalu ada malaikat membawa gunungan kitab, tapi itu bukan kitab, namanya adalah buku Al-Hayat, buku air kehidupan. Dibukanya, dan tidak ada satupun yang dikatakan bahwa orang ini mencintai Tuhan. Dia hanya pamer, sudah bantu ini, sudah tolong ini. Dia setia Senin Selasa Rabu Kamis cuma Sabtu Minggu. Dari situlah saudara, lalu Allah berkata, aku tidak mengenal engkau. Keluar dari sini. Itu sudah langsung diseret masuk neraka. Ayo sudah waktunya anakku, balik kamu. Ya Tuhan, hanya saya balik ke dalam tubuh saya lihat 2:30. Ada yang mendesak saya. Cucu saya juga tidur di sana itu dulu saya sampai desek-desek saya sampai semua jatuh. Saya baru sadar, kok sesek ya? Kok sesek ya saya? Kok rasanya mau jatuh? Ternyata benar mau jatuh. Ternyata Leon cucu saya sedang desek tubuh saya dan saya sadar. Kalau Leon nggak desek mungkin saya juga nggak sadar. Begitu saya sadar, saya mengucapkan syukur Tuhan kau baik. Jadi saudara, kesaksian ini sudah menjadi nyata buat kita. Jangan main-main. Mari kita akan perhatikan di sini, saudara. Jadi kita tahu bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah jaminan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Kita akan perhatikan ayatnya, di situ tidak tercatat, saudara. Yohanes 14 ayat 24. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, Tuhan Bapa kita di surga ini memberikan perjanjian kepada manusia adalah keselamatan yang utuh. Dari Adam dan Hawa sampai perjanjian lama itu orang manusia tidak bertobat-tobat dan belum bisa masuk di mana dia menjadi milik Allah. Sehingga diturunkannya putranya yaitu Yesus Kristus, dan Yesus Kristus pun memiliki perjanjian atau memiliki janji kepada manusia, ya, supaya mengirimnya Roh Kudus. Dia berkata, aku akan mengirim Roh Kudus yang akan mengingatkan dan memberi nasihat kepada kamu. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Mengapa Tuhan harus disalib? Karena Tuhan disalib itu menyambungkan antara Bapa atau Allah Bapa di surga dengan manusia. Dan yang di sebelah sini adalah manusia dengan manusia. Hukum Tuhan adalah kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap roh, segenap jiwa. Kemudian ampunilah ya musuhmu seperti dirimu sendiri. Itu tanda salib, ya, di mana kita harus sadar kalau kita mau dan tahu. Apalagi kalau kita berdoa kadang kita memberi tanda salib, kan? Apa artinya? Artinya adalah penebusan itu bagi kita harus mengasihi Allah Tuhan dengan segenap hati, segenap roh, segenap jiwa, dan mau mengampuni musuh-musuh kita yang pernah menyakiti hati kita. Dan kita akan lanjutkan lagi, saudara. Kemudian Roh Kudus ini sampai detik ini merupakan generasi sampai akhir zaman. Jadi tidak ada lagi tambah-tambahan lagi. Jadi Roh Kudus ini mengikuti kita dengan setia sampai generasi akhir zaman. Sekarang apa pesan dari Roh Kudus dalam hidup kita? Efesus pasal 1 ayat 17. Di situ tidak ada, kita akan perhatikan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu
roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya tahu maksudnya. Jadi akhir zaman ini kita tidak hanya sebagai pendengar, sebagai orang yang puasa, pelepasan, pengurapan, tidak seperti itu perlengkapan. Tapi yang Tuhan mau di sini bukan untuk Tuhan memperlengkapi kita dengan apa tadi? Dengan apa? Roh, hikmat dan wahyu. Nah, apa wahyu itu? Nah, sekarang kita perhatikan dulu yang dikatakan di roh hikmat. Roh hikmat yang datang dari Tuhan itu yang menyucikan hidup kita supaya perjalanan kita yang kepotong-potong dengan masalah ini kita semakin kuat. Contoh aja kesaksian saya hari ini sudah capek kan ibu saya. Semua tidak suka makan, saya suka demen itu tadi tidak suka makan. Jadi saya itu satu hari tidak makan. Puasa sampai jam 3 tidak makan. Setengah 3. Terus saya ngeliteri tempat ini karena ada sesuatu yang hilang. Ya, Evelyn punya satu barang yang hilang. Saya ikut tarik sampai sini, sampai kesel, sampai ambaan, sampai sesek. Lalu Tuhan Roh Kudus berbisik, hei kamu bilang, ini hati tak ada suara. Ayo, ini sudah waktunya kamu puasa. Terus nonton, kamu puasai ben lemes, atau kamu makan, minum vitamin dan minum obat. Sip Tuhan. Tuhan itu tengkal, betul enggak? Ketika Tuhan membangunkan kita ini anak-anak itu, tiba-tiba kita bangun, terus maaf kita langsung ke toilet, terus kemana kita? Yang melundung lagi bu, kelonan bantal guling, betul enggak? Kita akui saja, betul enggak? Kecuali apa bu? Ada masalah. Contoh nih, uang keekonomian kita merosot, terus ada gangguan suami, istri, anak, mantu, cucu, bisa tidur, orang bisa tidur, gak bisa. Betul enggak? Apakah itu betul-betul kita mengambil keputusan seperti itu terus? Tidak boleh. Kita harus mengambil satu keputusan bahwa keputusan kita ini kita punya generasi akhir zaman, yaitu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kita minta roh hikmatnya. Kalau saya tadi dibilangin sama Tuhan seperti itu, melewati Roh Kudus itu hikmat yang menuntun supaya kamu tidak sakit. Coba saya tadi tidak makan, tenaganya dari mana? Kamu loh nanti berpuasa, nengging puasa tidak baik. Tambah enak, puasa pisan ambil mangkel hati dia isa. Betul enggak? Cuma boceh asalnya. Sebab apa? Hatinya montok-montok. Pikirannya penuh. Banyak apa? Masalah. Berarti keputusan itu benar enggak? Coba kita renungkan baik-baik. Benar enggak keputusan itu untuk kita menjadi anak? Enggak benar. Benar, hanya saya langsung jalan sini. Kesal turun duduk di situ menggaya itu kalau ingat itu sudah apa-apa sudah enak semua, terus enak semua dah. Sudah melihat makanan tak senang. Nah, generasi akhir zaman mulai bergerak. Terus tidak makan, ya nak ya. Nanti kamu jatuh sakit, ya itu karena pelanggaranmu. Ya, nah mulai sekarang. Kalau keputusan ini kita pakai dengan logika kita terus, itu juga berbahaya. Akhirnya, iya, itu pakai logika, iya ya. Aku tadi belum makan, belum apa, nggak mampu, kosong, minum ya enggak. Biasa mau minum berapa beli, nggak minum belas sudah.
terus kadung terus nggak minum. Akhirnya Roh Kudus terakhir bilang, Roh Kudus itu ngetuk terus sampai kita ngambil keputusan. Kayak kita ngambil keputusan dia ketuk terus, sampai kita ngambil keputusan gak, aku gak makan, itu keputusan kan ya hilang. Roh Kudusnya gini. Siapa sih menang? Setan. Kerjain mas saya naik, hasil lambung naik, semua naik. Nah, mungkin saya gak kuat berdiri di sini. Saya udah kurasa gak enak gitu. Ada. Akhirnya saudara duduk, ambil nasi. Nah, karena saya duduk mengambil keputusan duduk dan rencana mau makan, ambil nasi. Dituntun ya. Roh Kudus itu ya lumayan ya, mesti bukan lumayan, maksudnya dia itu mengerti sekali apa yang ada dalam hidup kita. Ambil, gitu sih. Bisa ambil. Tapi tangan saya bener-bener gitu sih. Karena nggak kuat, capek, pengen rebah gitu. Karena seharian juga nggak rebah. Terus kita ambil satu entong, kurang banyak, ambil dikit lagi. Enggak, Tuhan maaf, dikit aja pokoknya diisi dan minum vitamin. Udah, silakan. Enggak, ambil apa nih? Sayur asem. Nah ini kan, maaf saudara, ini kan kesaksian kecil dan aduh ngono ae diceritamu. Ini penting. Perkara kecil kamu nurut, perkara besar pasti lebih nurut. Intinya kan gitu. Jangan asam, tinggal 1 jagung dan ada kacang panjang-panjang dan kangkung. Enak. Sing enak apanya? Ayo, kalau jangan asam sing enak apanya? Kuahnya toh. Sayurnya gak perlu toh. Iya, kuahnya tak seru 2-3. Akhirnya ditegur lagi terus. Terus nolak kecut-kecut. Nanti asam lambung naik sesek. Oh iya ya. Nah pakai logika toh. Enggak apa-apa. Masa langsung kata-kata lain. Enggak apa-apa. Kan Tuhan ada. Pasti nanti Tuhan beri kesembuhan. Loh jangan mencoba ya Tuhan. Lek kita sudah ngerti, lek kita ini punya mah, jangan makan kecut-kecut dan minum kecut-kecut kan gitu. Ini goda, nyoba. Oh iya, tak boleh tak buang kecut aja. Maaf, kuahnya tak makan. Kangkung. Oh iya, senang kangkung. Itu runtuh dewek gitu. Lalu Roh Kudus ngisi lagi. Sudah mari makan seperti roti mana gitu sih. Bisa makan, anggap aja saya makan roti tawar karena saya suka makan itu tak makan. Dan tak lirik lagi jagung, jangan dimakan jagungnya kecut. Kok bisa tuh jagung kecut? Nah, tak percaya lagi tuh tak makan jagungnya itu. Itu sudah lego, kecutnya dantek. Ya memang kecutnya, sudah. Jadi sebetulnya ketika kita mengambil keputusan ini kita tidak digeletak, warparnya, enggak loh. Dituntun dengan hikmahnya Tuhan. Itu namanya hikmah. Dituntun saudara. Akhirnya setelah itu tinggal kuahnya. Gimana? Pengen minum, pengen makan, pengen habisin tuh, betul kan? Jujur aja. Biasa kita kan senang kecil-kecil. Kue enak, tak pegang nih. Sudah, bu ini terus mau. Enggak. Nah, ini keputusan saya. Enggak. Wes, dalam nama Tuhan sudah tak buang. Itu sudah beres. Akhirnya sudah selesai, saya mandi. Ayo, tuntun sudah. Dituntun. Obat, vitamin. Sudah ada mengarahkan sudah. Akhirnya saya minum vitamin. Obat, minum obat. Jadi sebetulnya roh hikmat ini sudah ada pada kita sejak dulu. Tapi kita yang enggak mau dengar-dengaran. Ayo kita akui, betul enggak? Ada seringkali ketika kita itu mau dekat sama Tuhan, kita punya kerinduan, ada yang sabotase kita. Siapa? Iblis. Siapa lagi? Kedagingan kita ini yang menonjol. Aduh Tuhan, aku tadi kan di tempat es kedagingan saya. Aduh, saya sakit semua badan saya. Aduh, rasanya mual, munek apa. Bisa saya nuntut gitu? Saya tidak lakukan.
Mari sekarang ini kita sadar bahwa hidup kita harus punya roh hikmat, ya. Wahyu itu apa? Kita akan lanjut nanti di sini aja, saudara. Kita sebagai anak-anak Allah, keputusan kita itu harus belajar lewat doa, ya saudara. Saudara pernah doa rantai pernah, doa 40 hari pernah. Terus tak tanya, apa hasilnya? Tahu? Gak ada. Terus apa yang kamu minta itu terjawab? Enggak. Kamu kecewa? Ya apa lagi kan? Lu kok enak ya apa lagi? Kita harus tahu, lewat doa ini roh hikmat itu akan menyertai kita dan akan menuntun kita hingga kita ini semakin tahu rencana Tuhan di dalam doa kita. Doa ini makin berkembang, bukan mati kayak doa-doa biasa gitu, saudara. Makin berkembang. Dan kalau sudah mulai melunjak berkembang, senang berdoa itu, mulai ada yang sabotase iblis. Ngantuk, males doa karena tidak dijawab doanya. Mari kita mempunyai iman, harus lewat doa ini kita berjuang sampai generasi akhir zaman, mengikuti alurnya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, lewat firman. Orang kalau lewat firman, saudara ini kan sudah mendengar firman. Sekarang keputusan saudara apa setelah mendengar firman ini? Ya, salah. Aik kan penyabar, ya. Terus Bu Titi kan penyabar, ya. Nantilah aku punya kesalahan, diampuni Tuhan lewat Bu Titi. Enak, ya saudara. Tetap aja pelanggaran itu akan menjadi apa? Penghambat keputusanmu. Saudara keluar dari sini harus komitmen. Aku mau minta keputusan ini. Selamanya aku iring engkau, selamanya aku cintai engkau. Loh Bu, ya apa aku cinta Tuhan, ya cinta, tapi keluargaku berantakan kabeh. Suamiku ada di luar negeri, ini aku belum banyak masalahnya. Terus apa aku harus nyukupi anakku 3? Apa sudah menuntut seperti itu? Apa keputusan? Koreksi, saudara. Kenapa seperti itu? Oh iya ya, ingat aku Bu, dulu Tuhan tidak izinkan saya dengan si A. Yo tak cerai. Saudara sampai keputusan untuk menjadi suami istri, kok boleh cerai? Ya harus saudara pertahankan sampai Maranatha datang atau salah satu dipanggil oleh Tuhan. Nah, itu intinya. Karena saudara jangan ambil keputusan. Jadi keputusan bermain selama-lamanya, saudara. Kalau namanya keputusan, ya sudah, keputusanmu itu terus sampai kamu dipanggil oleh Tuhan. Itu namanya keputusan yang benar-benar, tidak pelin-pelan. Jadi firman ini yang mengubah hidupnya. Saya duduk di sini mendengar kesaksian saya, mendengar ujian, mendengar apapun, saya merasa sukacita. Tidak sudah mengenal, itu kan bukan ketahuan, ada urapan tersendiri, betul tidak? Kalau sudah ada urapan tersendiri, apa yang sudah rasakan? Sempurna, betul tidak? Ada satu langkah untuk pasti ada kekuatan yang baru. Tapi lek dicas kayak gini, nanti 1 hari sih kuat, 2 hari gak kuat, melakukan pelanggaran lebih parah lagi. Jadi mari kita ingat bahwa lewat firman ini kita harus bergerak. Justru firman itu adalah perkataan Tuhan. Saya bicara di tempat ini karena Tuhan yang bicara. Dan saya tidak perlu menghafal, karena Tuhan yang memberikan hikmat pada saya. Dan pewahyuan yang Tuhan berikan dengan penglihatan itu namanya pewahyuan. Apakah saya harus masuk ke pewahyuan? Kalau Tuhan izinkan, bisa. Bukan Bu Titi tok. Tapi kita tidak meminta sampai memaksa gitu. Oh, Bu Titi enak ya cepat. Talenta penglihatan, apa ini Kak Bu Titi ngomong? Wah, Daniel sebenarnya pol-polan. Yo, ambilin aja saudara. Aku juga tidak mau kayak gini. Capek saudara. Enak tidur, oh datang lewat apa-apa ketahuan semua. Siapa yang bisa? Kalau Tuhan tidak berkenan talenta penglihatan di dalam hidup saudara, tidak bisa masuk saudara. Itu talenta, itu hak Tuhan diberikan pada masing-masing manusia di tempat ini. Dan bahkan seluruh dunia, semua orang di dunia ini
pasti punya talenta masing-masing. Tapi talenta itu sering di nomor 2 no. Ditutupi lah, dihilang no. Karena aku tidak bisa ini, karena aku tidak bisa ini. Kalau saya bilang gitu, saya tidak bisa ngomong, Tuhan saya tidak pintar ngomong. Loh benar saudara, saya itu tidak bisa ngomong. Tapi Tuhan yang bicara. Tuhan yang memberanikan saya berdiri di tempat ini. Saya itu pendiam aslinya. Tuhan itu baik. Jadi intinya ada satu kuasa yang besar lewat firman ini hingga diubahnya kehidupan kita yang lama untuk menjadi baru. Kalau sudah baru, jangan terus balik lagi yang lama. Gak enak sudah. Sampah, doker-doker. Tadi saya mencari sesuatu, ya punyanya Evelyn. Saya bongkar sama, aduh, semutnya banyak, baunya gak enak. Karena sampah dibudai, dibongkar lagi. Nggak boleh. Hidup yang lama sudah putus dan ambil keputusan yang baru. Itu yang penting. Jadi kita tahu dalam firman ini hidup kita akan diperbarui lewat perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita anak Tuhan, kita harus punya hukum Tuhan. Amin. Kalau kita anak Tuhan, kita harus memakai hukum Tuhan. Jangan biayaan, kasarannya karep-karep kasar. Bicara kasar untuk pola berpikir, otaknya itu, pola berpikirnya itu kotor terus. Nah itu sudah. Jadi saudara tidak seimbang dengan perbuatan saudara untuk mengambil keputusan. Kalau orang mengambil keputusan cinta oleh Tuhan, perbuatan kita harus mau diubah oleh Tuhan. Karena setiap manusia di muka bumi tidak ada yang sempurna. Kita pasti punya kekurangan dan kelemahan. Benar tidak? Gak ada yang sempurna, wapi, begitu wapi. Gak ada yang api. Saya juga manusia biasa, bisa melukai saudara. Nanti telepon jam 10 ya. Jangan kata telepon jam berapa? Biasa, jam 3. Nanti 1 jam lagi hubungi ya. Telepon sampai 20 gak nyambung-nyambung. Saya juga tidak kesenangan saudara, tak biar terus kapok. Enggak, saya enggak seperti itu saudara. Kan nganggurin apa nunggu-nunggu telepon gitu. Yang penting selesai. Enggak sadar bahwa yang ditelepon itu kenapa. Sadar. Pokoknya harus. Betul harus. Saya juga mau melayani saudara. Tapi lihat dan posisinya. Hal ini tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi kalau kita melakukan seiring dengan lewat perbuatan ini susah saudara. Kadang kita akan dicemooh oleh manusia yang orang dunia. Ngono kok anak Tuhan kayaknya ngerasa. Ngono anak Tuhan kayaknya ngomongnya kosi. Yang gitu. Iblis itu menuduh kita. Ngono anak Tuhan hitung-hitungan. Banyak kata-kata yang tidak membangun saudara. Setelah saudara mendengarkan itu, jangan terus ditambahi. Ya. Keputusanmu menjadi anak Tuhan harus tegas. Oh ini melanggar. Sudah itu urusan orang sendiri. Betul enggak? Berarti saudara tidak ikut dosa, tidak ikut melanggar, mengurangi kesalahan. Ayo kita belajar seperti itu. Jangan ditambah-tambahi, dibumbun-bumbuni, malah jadi produksi kapra-kapra saudara. Jangan. Kita ini hidup dalam kebenaran. Kita tuh tahu bahwa melewati perbuatan ini tidak. Kadang kita tuh tidak bisa dipikir itu baik atau tidak tuh. Karena itu perasaan kita tuh pas bergerak. Kalau kita dihina terus dicaci terus kita marah enggak? Halo? Kalau kita dihina dicaci kita marah enggak? Atau kita harus orang bilang kita mati-matian kerja, mati-matian berjuang, terus mayat saja ketek gak dianggap, kita mangkel enggak? Jujur aja sudah mangkel, kita enggak. Lah sudah disembuhkan Tuhan lewat aku, kok kamu ngomongnya gitu? Oh saya bilang sudah, saya angkat tangan. Itu hak Tuhan dengan orang itu. Amin. Saya kata itu hak Tuhan, bukan hak saya untuk menghakimi. Itu namanya adalah lewat perbuatan. Harus belajar tidak melanggar.
Kemudian kita lihat, harus belajar percaya di dalam segala perbuatan. Sebab kita perhatikan di sini 1 Korintus, saudara, kita akan lebih cepat. 1 Korintus pasal 2 ayat yang 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Apa artinya? Nah, ini kita tidak usah jauh-jauh aja. Jangan soal pacar, kita soal kerjaan, ya. Kalau kita mau masuk pekerjaan, saudara, saya mau tanya, kamu mau berani bayar berapa aku? Atau saudara bilang, wes, aku pasrah ya, biroy bayarannya, pokok aku melakukan pekerjaan ini dengan tulus. Pokok aku sungguh-sungguh, pokoknya kok tambah bayarannya, nanti tambah ya. Bukan seperti itu. Tuhan ingin supaya yang dikatakan di sini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi mata kita, telinga kita itu menutup semuanya, diserahkan semua, pasrah wis bongkoan. Ini pokoknya uangnya berapa tak terima. Lalu itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 2:9, menerima apa adanya. Itu yang penting, saudara. Suatu ketika saya ini wapik, saya ini akhir-akhir ini bukan akhir, sesudah pandemi ini sudah, kalau kita pelayanan 1 hari belum, ruasannya itu kayak wapik semua. Itu saya ada di satu kota ya, sebenarnya tidak saya sebut. Suatu hari saya pergi ke daerah itu, dan waktu itu saya tidak punya uang, maksudnya uang sebanyak apa, saya cuma cukup mungkin tak buat sesuatu gitu, enggak banyak sono. Sudah tak masuk ya, terus nggak apa-apa, nanti lainnya pakai kartu ATM aja. Loh, buat apa ya? Jadi ya, akhirnya saya enggak tak bawa itu uangnya. Soalnya saya satu tempat itu, kemudian saya diberi sesuatu, ya. Ini berkat sedikit, tapi jangan lihat jumlahnya. Usah, tetap kasih. Lalu saya bersyukur, ya. Saya bersyukur, Tuhan, saya tidak minta. Saya pelayanan apa adanya aja. Tujuan saya adalah melayani. Sudah enak-enak gitu, sampai di rumah belum tak buka tuh, saudara. Ada seorang, ya saya tidak sebut ya saudara, orang itu lagi punya masalah berat, dan saya tidak tahu harus bagaimana. Roh Kudus, saudara, Roh Kudus memberikan hikmatnya, kasih, dikasih itu aku tidak tahu dalamnya berapa. Dari kesitian banyak gak apa-apa, kesitiannya apa, kesedikit itu bukan urusan. Kalau kamu mengambil keputusan untuk memberi, tidak usah tanya-tanya, saya tidak usah dibuka, harus kasih. Terus apa? Tak apa-apa, kasih. Hanya saya bukan dengan berat hati, tapi saya berdoa, Tuhan, ini memang jawabanmu dan ini keputusan saya. Saya terima dan aku ikhlas enggak? Saya terima dan saya serahkan kembali kepada Allah. Hanya saya kasih. Lama kemudian saya tidak lupa orang. Waktu saya hendak ke Jakarta, ada orang yang memberi, dan akhirnya saya menerimanya, dan saya bersyukur Tuhan tidak pernah berhutang, dilipat gandakan. Sudah tahu maksudnya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau sudah memberi, jangan ini ditotah-totah, sudah jangan. Sampai ke satu tempat, suatu saat saya memberi sesuatu barang pun, Tuhan juga bilang, kamu mau minta
minta yang mana? Roh Kudus itu memberikan roh hikmatnya dan berkata, kamu mau minta yang mana? Tak kasih. Walaupun kurang, tak kasih. Saya bingung, pilih ini apa itu. Akhirnya saya tujuan Tuhan, saya tanya seorang aja dan saya pasrah sudah. Hanya keputusan saya sudah ini aja. Lalu dalam perjalanan Tuhan mengajarkan saya, ini saudara, harus belajar percaya dalam segala perbuatan. Apa yang tidak dipikir dan tidak didengar, Tuhan beri. Itu hikmat. Kalau kita hitung-hitungan dan kita selalu berpikir terus gitu-gitu, ada hikmat itu saudara. Saudara akan mengalami di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini tidak akan ketemu saudara. Tidak akan ketemu karena logika saudara yang main tuh. Kalau saya logika terus, loh ini kan tak jangan ini tak tidak selesai saudara. Tidak apa-apa, kelas. Tidak apa-apa itu tidak ditangis semua mana tidak. Sudah lepas gitu aja. Sudah memberi lipat ganda. Jadi intinya kita tahu bahwa keputusan ini adalah hak yang harus kita ngerti bahwa di 1 Korintus 2:9 bagian kita, bukan bagian iblis. Bukan hanya firman tok yang bicara. Ini firman yang bergerak dalam hidupmu sehari-hari. Ini bukti bahwa Tuhan itu ada bersama kamu. Uangmu, kesehatanmu, kehidupan kamu, keperluan kamu, kerinduan kamu ini loh saudara. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hatimu. Oh, aku gini, aku tak gini, aku gitu, tak gitu. Tidak ada saudara. Itu justru di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Disediakan. Dengarkan saudara, tidak main-main. Disediakan, bayangkan saudara. Saya tidak perlu takut. Oh, keluargaku begini. Oh, ini begini. Serahlah sama Tuhan. Nah, ada orang bilang, ya berarti enak usah ngomong-ngomong begitu. Saya tidak pernah ngomong begitu Tuhan, saudara. Tapi roh itu yang akan membimbing saya. Karena sampai detik ini hanya roh itu, roh kebenaran itu menuntun saya. Hingga saya bertahan. Kalau saya ditolong, saudara semua pasti ditolong. Amin. Tidak ada perbedaan saudara. Jadi kita harus ingat bahwa di dalam kehidupan perbuatan ini kita harus memiliki 1 Korintus 2:9 itu coretan eling-elingan saudara. Jangan lupa, jangan hitung-hitungan. Kemudian kita lihat dalam Filipi 3 ayat 21, kita lihat saudara. Filipi 3 ayat 21, kita akan perhatikan di sini bunyi firman Tuhan. Filipi 3 ayat 21 yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita ulang, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sudah tahu maksudnya? Tuhan memiliki hak sepenuhnya dalam hidup kita. Luar biasa. Dasar. Sudah merasa itu? Ayo, kita harus mengambil keputusan. Kenapa? Karena tangan Tuhan ini akan bekerja dalam hidup kita. Dia tidak menutupnya, saudara, tapi Dia membuka terus, mengetuk terus hati kita supaya kita masuk dalam kebenarannya. Dan kita perlu ketahui, saudara, dalam Filipi 3:21 ini kalau kita sudah menjadi hidup bersama dengan Tuhan, manusia, dengarkan Pak B, harus jadi saksi firman. Lakukan. Saksi firman seperti apa? Proses praktek hidup dialami baru kuasanya diterima. Jadi praktek hidup saudara, untuk menyatu menjadi saksi firman, barulah kuasanya ini penuh di atas kepala kita. Luwes jelas saudara? Sudah jelas kan?
Jadi keputusan yang saudara terima itu jangan main-main. Jangan pernah menghakimi siapapun, percaya. Kata-kata saudara itu tidak membangun itu, tidak akan menjamin hidup saudara. Mulai sekarang, ubahan jadi saksi firman, lakukan. Prosesnya hidup dialami dulu. Apa hidupmu sekarang? Suara, numen wes. Orang bilang itu saudara. Apalagi pandemi ini, wes, numen wes. Jangan bilang tidak ada rezeki, saudara. Jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Amin. Dia sanggup membentuknya 2 ikan dari makan ketur roti. Sisa 12 ranjang. Orang buta bisa melihat. Orang timpang hidupnya bisa berjalan hidupnya sesuai dengan alur Tuhan. Buta bukan buta kelihatan gini, tidak kelihatan. Buta dengan secara rohani, semuanya itu dibutakan. Kenapa? Karena banyak masalah, saking banyak masalah, tidak bisa lihat kebenaran Tuhan. Orang mati dibangkitkan, mati itu bukan mati itu dibangkitkan. Yo ada sudah itu secara kasat mata, kan secara roh. Mati kan rohanimu itu mati. Bukan bang dituai terus. Malah emosian sekarang, bodohan, mangkelan, tersinggungan. Nah ini sudah. Hal ini tidak boleh masuk ke sini, ya, masuk perbuatan ini harus diubah, harus menjadi saksi firman Tuhan supaya kita melihat tangan Tuhan terbuka untuk kita semua. Amin. Lewati itu karena Tuhan punya rencana indah. Kemudian yang terakhir, Tuhan memberikan jabatan tangan, itu berarti jalinan hubungan kita semakin erat. Tanpa roh Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Benar itu. Saya tanpa roh Tuhan, saya tidak akan bisa berdiri di sini. Banyak mujizat Tuhan yang terjadi sekarang. Sekarang kita tahu bahwa kita seperti kapal tanpa angin, kita tidak berguna. Alur hidup saya ini berpegang pada Tuhan, saudara. Tidak ada orang tahu keadaan kehidupan manusia, tapi Dia tuntun saya. Dan saya tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Masalah Tuhan selalu cukupkan. Mari, kalau saya dijaga dan dilindungi dan saya merasa aman dalam naungannya, kenapa saudara tidak mengambil keputusan? Bukan yang sama seperti saya, tidak. Itu pribadimu, hakmu. Kamu mau apa terserah. Tapi ini intinya itu memberi pengertian kepada kamu. Maka kamu tidak boleh berlarut-larut terus tenggelam di dalam masalahmu, tenggelam dalam keadaan kondisimu, tenggelam di dalam keuanganmu, tenggelam di dalam apapun yang kamu pikirkan selalu jadi beban buat kamu. Semua tahu dalam peraturan Tuhan. Ambil keputusan. Amin. Kita tahu bahwa tidak semudah itu, ya sudah. Ada satu nyanyian firman Tuhan, kita tutup. Ada satu nyanyian mengatakan, andaikan aku harus memilih. Ujian ini menunjukkan kepada kita bahwa tetaplah hati kita itu bersatu. Tak satu pun yang dapat menggantikan kita. Dan kita harus sadar bahwa hidup kita ini tidak sempurna. Kita akan mengambil satu keputusan yang betul-betul Tuhan berikan kepada kamu. Saudara, satu lagi yang saya ingin katakan. Firman Tuhan itu menyebar di seluruh dunia. Beritakanlah firman-Ku ke seluruh dunia, ya kan? Tapi jadilah firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidupmu secara pribadi. Jangan sama dengan orang hanya mendengar, tapi praktekkan dengan firman itu. Kamu menyatu bersama dengan Dia, sama seperti seorang suami istri menyatu, sudah. Gak boleh terpisah dengan firman. Amin. Ambil itu menjadi bagian. Amin. Kita akan dengarkan pujian ini. Bapa, hari ini aku sujud menyembah Engkau. Aku tahu perjalanan ini masih banyak sekali hambatan. Yang aku merasa sendiri tak mampu untuk berjalan
Biarkan aku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Dan aku belajar untuk mengadahkan kepalaku dan melihat salib-Mu. Ini aku. Ini aku yang lemah. Aku tidak siap untuk menghadapi semua ini, Tuhan. Tangan-Mu yang akan mengulurkan kepadaku. Dan biarlah aku mengambil satu keputusan yang pasti, bahwa aku ini adalah milik-Mu. Aku ini adalah milik-Mu. Milik-Mu, Tuhan. Dan biarkan aku jatuh diam di bawah kaki-Mu. Dan izinkan aku untuk meletakkan semua beban ini di bawah kaki-Mu. Karena aku tahu kemuliaan-Mu akan hadir di tengah-tengahku dan akan menjagai aku sepanjang hari. Bahkan Engkau akan memberkati seluruh anak turunanku, dan yang akan menyandarkan seluruh hidupku kepadamu. Dan di sanalah semua jawaban itu menjadi bagianku. Dan aku mau menerimanya dengan hati yang terbuka. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu menjagai aku. Tak pernah aku ditinggalkannya, karena Engkau ada dan Engkau hidup. Jadikan keputusanku ini ya dan amin.